Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Siratul Fauzia, NPM 1808101022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen proyek perangkat lunak. Jadi definisi dari manajemen proyek perangkat lunak yaitu aktivitas dalam memanajemen rekayasa perangkat lunak dimulai dari sebelum aktivitas teknis diinisialisasi dan berlanjut pada keseluruhan batasan, perkembangan, dan pemeliharaan dari perangkat lunak komputer. Jadi tujuan manajemen proyek perangkat lunak adalah untuk menyediakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya, dan jadwal. Kemudian ada 3 fokus dari manajemen proyek perangkat lunak yaitu people, problem, dan proses. Yang pertama yaitu people atau manusia. Jadi di sini adalah mempertimbangkan kesiapan organisasi perangkat lunak untuk mengerjakan aplikasi yang semakin kompleks. Yang kedua adalah problem atau masalah, yaitu objektivitas dan ruang lingkupnya harus ditetapkan, pemecahan alternatifnya harus dipertimbangkan, dan batasan pun harus didefinisikan. Kemudian yang ketiga adalah proses, yaitu memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan perangkat lunak. Kemudian awal dari proyek perangkat lunak. Untuk mengestimasi biaya, pembagian tugas, dan penjadwalan sebelum proyek dikerjakan, yaitu perlu dilakukan yang pertama, memastikan tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, memperhatikan alternatif solusi. Yang ketiga, identifikasi batasan teknik dan manajerial. Kemudian awal dari proyek perangkat lunak yaitu yang pertama adalah pengukuran dan satuan ukuran. Jadi pengukuran dan satuan ukuran akan membantu untuk mengerti proses-proses dalam pengembangan produk dan produk itu sendiri. Proses dan produk diukur dalam usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Kemudian yang kedua ada estimasi, yaitu dalam aktivitas utama proyek yaitu perencanaan dilakukan estimasi sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia, ukuran orang atau bulan, kemudian yang kedua adalah jangka waktu kronologis atau ukuran waktu kalender, kemudian yang ketiga adalah biaya atau ukuran uang rupiah. Kemudian ada analisis resiko, yaitu analisis resiko yang pertama adalah analisis resiko masa yang akan datang, yaitu resiko apa yang mempengaruhi tren atau kecenderungan proyek perangkat lunak. Kemudian yang kedua adalah perubahan, yaitu bagaimana perkembangan dunia mempengaruhi keawetan dan kesuksesan dari perangkat lunak. Kemudian yang ketiga adalah pilihan atau metode apa yang akan dipakai, berapa orang yang diperlukan, berapa tinggi kualitas perangkat lunak, dan lain sebagainya. Kemudian analisis resiko yang merupakan serangkaian langkah untuk menyiasati resikonya, yaitu yang pertama adalah resiko proyek, yaitu masalah pembiayaan, penjadwalan, personil, sumber daya, pelanggan, dan kebutuhan dikaitkan dengan akibatnya terhadap pelanggan. Kemudian yang kedua adalah resiko teknis, yaitu masalah desain, implementasi, antarmuka, verifikasi, dan pemeliharaan. Kemudian resiko yang ketiga yaitu resiko bisnis, termasuk di dalamnya adalah resiko pasar, resiko manajemen, dan resiko pembiayaan. Saya Davila Edenita, NPM 18081010120 akan melanjutkan presentasi tentang perkiraan resiko. Memperhitungkan lebih lanjut estimasi resiko dalam bentuk RI, LI, XI. Dengan RI yaitu resiko, LI kemungkinan terjadinya, XI akibat dari resiko dengan memprioritaskan resiko dan memulai memikirkan cara mengendalikan dan atau mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Disebut juga estimasi resiko adalah usaha untuk mengukur setiap resiko dengan 2 cara, yaitu pertama, kemungkinan adanya resiko, kedua, konsekuensi masalah yang bisa timbul karena resiko. Ada 4 aktivitas estimasi resiko. Yang pertama, memastikan skala yang merefleksikan kemungkinan resiko. Kedua, memperkirakan konsekuensi resiko. Ketiga, estimasi efek dari resiko pada proyek dan produk. Keempat, menentukan akurasi keseluruhan dari proyek resiko. Manajemen proyek perangkat lunak, tampilan manajer. Tampilan manajer berada di bawah tekanan yang meningkat untuk memberikan kualitas aplikasi perangkat lunak tepat waktu dan sesuai anggaran. Jadi, selain mereka
keterampilan teknis, mereka harus menguasai keterampilan manajemen yang diperlukan untuk memimpin dan mengendalikan proyek pengembangan perangkat lunak. Tujuan tampilan manajer untuk menyajikan konsep dasar manajemen proyek modern dan tunjukkan bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan proyek pengembangan perangkat lunak. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen proyek muncul sebagai bentuk baru manajemen yang utama untuk menangani kompleksitas pengetahuan kerja tim berbasis di organisasi yang menghadapi lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Nabila Lendri, NPM 180810124. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lanjutan tujuan tampilan manajer. Manajemen proyek memberi para manajer metode dan alat yang kuat untuk perencanaan, pengorganisasian, dan mengelola kegiatan berbasis tim untuk mencapai objek spesifik. Sebuah proyek adalah kumpulan sumber daya sementara untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya mengenai karakteristik umum yang membedakan jenis pekerjaan lain. Yang pertama, proyek memiliki tujuan spesifik. Kedua, proyek harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Ketiga, proyek harus diselesaikan dalam anggaran yang diberikan. Keempat, proyek dilakukan oleh tim. Penugasan orang ke proyek tim dapat penuh waktu dan atau paruh waktu, tergantung pada kebutuhan spesifik proyek. Kelima, proyek itu unik, sementara tingkat keunikannya bisa bervariasi dari proyek ke proyek. Selanjutnya mengenai penggunaan perangkat lunak PM. Pertama, pertumbuhan penggunaan awal PM manajemen proyek perangkat lunak terjadi pada awal tahun 1980-an. Yang tidak diragukan lagi mencerminkan pengenalan PC. Kedua, periode ini diikuti oleh tinggi dan pertumbuhan yang stabil pada pengguna awal setelahnya, sampai saturation sedikit di atas 90% terjadi sekitar tahun 1995. Ketiga, persen dari responden menggunakan perangkat lunak dari waktu ke waktu dapat dianggap sebagai adopsi teknologi baru dan dimodelkan menggunakan kurva logistik. Keempat, analisis diskriminan meliputi sejumlah kegiatan tegas ukuran persen bekerja di PM dan persen proyek yang dikerjakan menggunakan perangkat lunak PM pada tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, dan 5 tahun sebelumnya sebagai variabel independen. Berikutnya mengenai manajemen proyek, biaya, waktu dan kualitas, 2 tebakan terbaik dan fenomena. Yang pertama, biaya, waktu dan kualitas atau segitiga besi selama 50 tahun terakhir telah menjadi terkait erat dengan mengukur keberhasilan manajemen proyek. Kedua, waktu dan biaya yang paling baik hanya tebakan dihitung pada saat paling tidak diketahui tentang proyek. Ketiga, Asosiasi Manajemen Proyek (APM) telah menghasilkan Badan Pengetahuan Inggris UK atau BOK 5 yang juga memberikan definisi untuk manajemen proyek sebagai perencanaan, organisasi, pemantauan, dan pengendalian semua aspek proyek dan motivasi semua terlibat untuk mencapai tujuan proyek dengan aman dan dalam kriteria waktu, biaya, dan kinerja yang disepakati. Berikut adalah daftar pustaka materi dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.